Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Hasil tangkapan sektor perikanan di Kabupaten Malang mencapai ratusan ton per tahunnya. Wakil Bupati Malang, Didi Gatot Subroto menjelaskan, dari data tahun 2020, hasil ikan tangkap mencapai 476 ton dari sektor tangkapan laut 13.693 ton dan budidaya mencapai 11.174 ton. Didi berharap Pemkab dapat terus bekerja sama dengan UB, khususnya Fakultas Perikanan, agar dapat memaksimalkan berbagai laboratorium yang ada untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sektor perikanan. Sebagai daerah yang berbatasan dengan Samudra Hindia, menjadikan Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi yang begitu luar biasa dalam sektor perikanan, baik perikanan tangkapan maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Malang dari hasil penangkapan di perairan umum mencapai 476,05 ton dari hasil penangkapan laut mencapai 13.693,35 ton, serta dari sektor perikanan budidaya mencapai 11.174,07 ton. Namun demikian, besarnya potensi yang dimiliki tidak memberikan dampak yang signifikan apabila tidak dikelola secara profesional melalui industri pengolahan perikanan. Dalam hal ini, industri pengolahan hasil perikanan menempati posisi yang strategis karena mampu mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input untuk dijadikan produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang tinggi sebagai outputnya. Kita sadari dalam menggerakkan sektor perikanan ini memerlukan kebersamaan, sinergi, dan keterlibatan dari seluruh pihak terkait, termasuk dari akademisi, terutama dalam memberikan curah pikiran dan gagasan guna kemajuan sektor perikanan. Saya berharap melalui forum ini nantinya dapat menjadi sarana dalam meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Brawijaya, terutama di dalam mengimplementasikan pengembangan pembangunan industri perikanan yang berbasis pada keilmuan dan sumber daya lokal, serta menyebarluaskan dissemination berbagai update informasi ilmiah yang dapat diterapkan oleh masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marinvest Basilo Dias Araujo pada program 3-in-1 Teknologi Hasil Perikanan UB menyebutkan perairan Malang yang menghadap WPP 573 merupakan tempat lewat dari ikan tuna setiap tahunnya. Basilio menyebut nelayan di wilayah Malang hanya tinggal selangkah saja jika akan menangkap tuna. Namun hal tersebut tidak terjadi karena kecilnya ukuran kapal yang dimiliki oleh nelayan dan sarana pendukung pelabuhan di sepanjang selatan Jawa yang masih ala kadarnya. Malang itu kira-kira di mana? Nah, kalau kita lihat Malang itu seperti saya katakan tadi, dia menghadapnya ke WPP 573. Nah, itu di depan situ itu tempat lewat ikan tuna, ya, lewat ikan tuna.
Itu pada musim tertentu, ikan tuna itu lewat di sana. Orang Australia itu menangkap tuna itu pakai helikopter. Helikopter terbang dulu, kemudian kalau kita menangkap ikan tunanya pakai keramba gitu. Agak lucu sih, negara kepulauan menangkap ikan tunanya di keramba aja gitu. Ya kenapa? Karena kapalnya nggak ada, kapal-kapal besar nggak ada. Kita lihat di Malang, yang seharusnya tinggal selangkah nyebrang gitu ya, selangkah ke tengah laut itu nyampe bisa ketemu ikan tuna. Ya gimana mau nangkap ikan tuna? Kapalnya kecil-kecil kan. Nah kadang-kadang memang ironis ya, ironis kita lihat daerah-daerah kita yang di selatan itu ya, Malang, Trenggalek, ya, Tulung Agung, sampai ke bagian barat itu ya, di Pelabuhan Ratu dan lain-lain. Memang mengenaskan melihatnya gitu ya. Di daerah pesisir yang memandang ikan tuna lewat, tetapi pelabuhannya ya ala kadarnya aja. Kapalnya ala kadarnya. Kapalnya itu kalau menangkap tuna, kapalnya bisa terbalik itu. Karena kapalnya ya kecil, 5 GT, 10 GT. Ya ikan tunanya ya bisa 70 kilo, 100 kilo. Ya menangkap ikan tuna seukuran itu bisa terbalik kapalnya. Tapi karena nelayan kita udah ahli, akhirnya sampai juga ya ke pelabuhan. Nah, tetapi dengan mereka ternyata pengolahannya kurang bagus sehingga harganya sangat jatuh. Nanti teman saya Leo akan menjelaskan mengenai itu. Nah ini kita lihat wilayah cakupan yang tangkapan yang bisa kita lihat yang bisa dijangkau oleh para nelayan kita di mana di Jawa Timur, lalu di Malang saja itu ya, Malang saja itu kita lihat luas fishing ground itu sampai 219.000. Seandainya saya bupati di situ, saya habiskan uang investasi di sini aja udah cukup tuh. Ya. Ngapain kita mikirin yang darat gitu ya? Tinggal nangkap ikan tuna aja tuh udah bertriliun uang yang bisa dijadikan PAD untuk Selain menjadi finalis PIMNAS 2021, Gelasika, besutan mahasiswa UB saat ini telah memiliki registrasi dan izin edar dari BPOM. Muhammad Rizky, ketua tim, menjelaskan saat ini Lasika telah diperjualbelikan melalui aplikasi marketplace dan cash on delivery karena sudah memiliki izin edar dari BPOM sehingga terjamin keamanannya. Gel dari tanaman pegagan ini bermanfaat sebagai skin barrier dan anti-aging serta mampu menyembuhkan luka. Lacica sendiri sekarang sudah terjual sebanyak 170 produk dan juga dari produk Lacica sekarang telah terregistrasi Badan POM, Bapak. Jadi lebih aman dan lebih efektif serta dapat membangun kredibilitas pada para konsumen karena telah terjamin keamanannya. Kami telah bermitra dengan sebuah CV, yakni CV Duta Jaya Makmur, yakni berupa pabrik kosmetik, di mana pada CV Duta Jaya Makmur ini telah CPOB, di mana produk kami ini telah terregistrasi Badan POM. Dan terregistrasi Badan POM ini kami juga sudah mendapatkan izin edar, maka dari itu produk kami telah aman dan juga sudah dapat diedar. Program akselerasi Tunadaksa Berdikari tidak hanya memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Saat ini program finalis PIMNAS 2021 ini juga menggandeng perusahaan dan UKM agar dapat menerima karyawan dari penyandang disabilitas. Dian Muji Lestari dari ATB menjelaskan, melalui program ini pihaknya tidak hanya melatih, tapi juga berusaha menyalurkan penyandang disabilitas untuk bisa bekerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Perkembangan update
dari ATB ini sendiri untuk websitenya itu masih dalam maintenance juga, karena kemarin itu kita menambah fitur itu Pak. Jadi kan kita akan bersama juga dengan gak hanya kita yang pengguna saja, tapi ada juga pihak perusahaan yang ataupun UMKM yang nantinya diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja juga untuk teman-teman disabilitas, di mana juga ATB ini kan akan berusaha menyalurkan juga Pak, menjadi penghubung antara teman-teman peserta tunadaksa ini dengan UMKM ataupun para penyedia lapangan kerja itu sendiri. Jadi masih tahap maintenance lagi gitu untuk aplikasi ataupun websitenya ini. Bukan meng-approach gitu ya untuk beberapa UMKM yang ada gitu. Dan sebenarnya dari UMKM tersebut itu sangat welcome gitu ketika memberikan lowongan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas, asalkan memang potensi ataupun kemampuannya itu sesuai dengan kriteria mereka gitu. Dan mereka juga sangat menyambut hal positif gitu, karena berusaha memberikan juga peluang kepada teman-teman disabilitas ini. Namun dari UMKM yang sudah kami hubungi seperti itu, saat ini masih belum ada open recruitment ataupun mungkin lowongan yang diberikan gitu Pak. Jadi untuk kedepannya mereka akan memberikan peluang gitu. Namun untuk saat ini masih belum, karena masih belum ada kebutuhan dari sumber daya manusianya seperti itu. Oke. Kalau yang bisa kalian... Untuk meningkatkan kualifikasi dan daya saing lulusan, program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menggelar Lokakarya pengembangan RPS implementatif untuk kurikulum Merdeka Belajar PS Agroekoteknologi Fakultas Pertanian UB tahun 2021. Lokakarya ini merupakan rangkaian program kompetisi Kampus Merdeka PKKM Prodi Agroteknologi di tahun 2021. Sebetulnya ada 3 seri kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini hingga pertengahan bulan Oktober 2021. Yang pertama adalah Lokakarya ini dengan fokus membahas bagaimana desain pembelajaran dan penyusunan di pendidikan tinggi yang sesuai dengan SNDikti dan tentang konsep strategi penyusunan kurikulum dalam implementasi MBKM. Nah, dari Lokakarya ini akan dilanjutkan dengan kegiatan sharing dari best practice, baik dari mitra maupun pengalaman PS lain. Yang ketiga selanjutnya adalah praktek penyusunan RPS mata kuliah yang implementable untuk MBKM. Dan yang terakhir adalah reviewing dan FGD, baik dari internal maupun eksternal, dari luar negeri juga, sebelum diserahkan ke komite kurikulum untuk disahkan dan digunakan di PS Agroekotek. Nah, Lokakarya ini dilakukan secara daring, kemudian nanti diikuti secara luring, ya. Dan untuk kali ini diikuti oleh sebanyak 22 kelompok atau tim dosen penerima hibah penyusunan RPS, dan juga mengundang para dosen di PS Agroekotek, seluruh ketua lab di Fakultas Pertanian, ketua jurusan, dan ketua PS, dan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan fakultas lain.
Koordinator Program Kompetisi Kampus Merdeka Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo mengatakan, tema yang diangkat pada PKKM UB adalah Sustainable Agriculture for Sustainable Food Security Development. Ini merupakan kolaborasi antara 3 program studi, yakni agroekoteknologi, peternakan, dan teknik pengairan. PKKM UB ini bertumpu pada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana MBKM membutuhkan adaptasi kurikulum dan willingness untuk membuka sumber belajar yang lebih banyak di luar program studi. Jadi tema yang kita angkat adalah Sustainable Agriculture for Sustainable Food Security Development. Jadi bagaimana pertanian yang sustainable itu ke arah ketahanan pangan, yang merupakan isu global maupun nasional terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ini kolaborasi sebenarnya 5 PS, tetapi ketika ada approval dari Dikti, 3 PS yang kemudian masuk, agroekoteknologi, peternakan, dan program studi teknik pengairan. Ekspektasi dari PKKM tentu adalah nasional, mohon maaf, typo, nasional dan internasional. Ini harapannya tidak hanya rekognisi akreditasi, mensupport akreditasi, tapi juga kolaborasi di dalam riset dan pengabdian. Nah, ini bertumpu pada MBKM, karena ini kan competitive fund for MBKM, gitu. Sehingga di sini alhamdulillah kita perlu ada sebuah pendahulu-pendahulu kita, pengelola Fakultas Pertanian ini sudah set up kurikulum. 3 pekan menjelang PIMNAS 2021, tim Lasika UB yang menjadi salah satu finalis bidang kewirausahaan terus mematangkan persiapan. Atta, anggota tim Lasika, menerangkan timnya saat ini tengah membenahi beberapa persyaratan seperti poster dan artikel ilmiah. Sedangkan untuk menghadapi sesi final, tim Lasika giat berlatih presentasi setiap hari untuk melatih kekompakan dan penguasaan materi produk gel multifungsi mereka. Yang kami lakukan saat ini kami sedang mengikuti pendampingan dari UB sendiri untuk terkait dengan poster, kemudian artikel ilmiah, dan juga pendampingan terkait dengan pembuatan PPT untuk presentasi. Untuk latihan presentasi sendiri itu juga memang rutin dilakukan karena setiap harinya juga ada, setiap minggunya itu biasanya ada pendampingan dari UB, dan juga dari UB itu memfasilitasi akan diadakan latihan presentasi sebanyak 5 kali, seperti itu, Pak. Batik Malang kini makin diperhitungkan. Beberapa pengrajin batik di Malang Raya mengembangkan motif dan warna batik dari berbagai simbol yang syarat akan filosofi lokal Malang. Upaya promosi batik Malang terus digalakan seperti kegiatan yang dilakukan Forkom Pop Darwis Kampung Tematik yang menggelar event virtual Festival Batik Sukun Kampung Terapi Hijau yang mengenalkan motif baru batik sukun, yaitu batik kelor. Pengamat batik dari UB menilai karakter batik Malang yang kontemporer di satu sisi menjadi kelebihan, namun di sisi lain justru belum memunculkan motif yang khusus dan fokus. Dari sejak awal tahun 2000-an, di mana itu sedang tumbuh-tumbuhnya ya motif-motif batik Malang. Ini memang karena batik Malang ini kontemporer, ya tipenya kontemporer, sehingga ada suatu kebebasan. Ada suatu kebebasan motif yang dilakukan oleh para pengrajin di Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Jadi Malang Raya ya. Ada juga kan motif dari batu juga ya. Dari batu juga ada begitu. Jadi karena kontemporer sehingga ini bebas gitu. Akhirnya ya. Tapi karena bebas tadi itu sehingga mengakibatkan tidak ada motif yang fokus atau khusus ya, yang menjadi brand atau kekhasan dari batik Malang gitu. Nah ini, jadi sebenarnya ini bisa jadi kekurangan, tetapi ini juga bisa jadi peluang gitu Mbak Diana. Iya, kalau kita tahu kan motif-motif batik, ini sambil saya buka artikel-artikel saya ini, karena nggak hafal semuanya ya. Jadi filosofi motif batik Malang itu ada yang dari gambar Tugu Malang, gitu ya. Ada yang gambar Tugu Malang. Ini mungkin kita adalah yang pernah melihat ya motif ini. Ada yang mahkota, ya, yang terdapat pada motif batik yang mengcapture atau mendeskripsikan mahkota dari Raja Gajayana. Nah ini ada juga. Terus ada juga yang rumbai singa.
Jadi mewakili kultur atau budaya masyarakat Malang yang pada waktu itu memiliki jiwa pemberani gitu ya, dengan semangat yang membara dan pantang menyerah seperti Singoedan yang sekarang menjadi simbolnya juga dari Arema. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.